Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Impact Kids. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah peduli. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat, hingga kami boleh bersekutu kembali, belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar tentang bagaimana Allah peduli kepada kita semua. Mari Tuhan hadir di sini, berkati kami, berikan hikmat pengertian kepada kami, dan bantu kami supaya dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, beberapa tahun yang lalu ya, Om Edi pernah main ke Pulau Lombok, ya, Pulau Lombok, tapi bukan di Lomboknya, Om Edi tinggalnya ya, di hotelnya itu. Di Lombok itu dulu ya, yang terkenal ada 3 gili, ya, ada Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Nah, yang ramai itu di Gili Trawangan, ya, dulu ya, Gili Meno itu sepi. Nah, Om Edi tinggal di Gili Air, ya. Waktu itu belum ada penerangan di sana, ya. Penerangannya juga pakai genset, ya. Kalau lampu itu nyala dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Setelah itu dari jam 9 malam sampai pagi gelap. Ya, jadi tidak ada penerangan. Kalau sekarang, wah, udah luar biasa ya perkembangan di Lombok ya, terutama di Gili itu. Nah, anak-anak, waktu Om Edi di Gili Air itu terus main ya, dari Gili Air ke pulau kecil, pindah lagi ke pulau Gili Trawangan, itu naik perahu ya, perahu bermotor ya. Nah, waktu di Gili Trawangan, Om Edi ceritanya tuh pengen dapetin sunset, ya, foto sunset. Sunset itu matahari terbenam. Tapi waktu itu nggak dapet, ya, karena kondisinya terhalang oleh gunung, ya, oleh bukit. Wah, gimana nih? Om Edi sangat pengen sekali ya sama teman Om Edi ini dapat sunset, ya, di Gili Trawangan waktu itu. Wah, akhirnya kita sewa perahu sekalian mau pulang ke Gili Air ya. Pak Perahu, saya pengen dapetin sunset ya di Gili Trawangan ini. Akhirnya sama Pak Perahu itu ya, kita dibawa ke tengah laut. Ya, tengah laut, dan tetap aja nggak dapet sunsetnya. Tetapi apa yang terjadi ya pada saat Om Edi dan teman Om Edi ini di tengah laut, itu luar biasa ombaknya, ya, luar biasa besar ombaknya, ya, sampai wah, ini baru kapal ini, perahu Om Edi brak turunnya, di sini ombak udah naik lagi. Wah, itu udah brak Om Edi ya, ini si kapalnya jatuh lagi, ombaknya sebelah sini udah tinggi lagi. Wah, udah Om Edi sama teman Om Edi udah berdoa aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Karena kondisinya lagi ombaknya besar. Aduh, sampai Pak Perahunya nggak berani ya melanjutkan ke ngejar sunset itu ya, karena udah mulai gelap cuacanya ya. Akhirnya kita cepetan pulang ke Gili Air.
dan itu pun tidak bisa sampai pantai, ya, karena ombaknya besar sekali, perahunya bisa karam, ya. Akhirnya kita masih jauh, berapa 100 meter kali ya Mas dari ini, kita turun, wah buru-buru jalan, ya karena kondisinya udah lagi ombaknya besar. Luar biasa ya, ngeri sekali ya yang dialami sama Om Edi, dan nggak berani lagi ya Om Edi ya sekarang sih ya kalau harus ngalamin seperti itu. Nah, anak-anak, kejadian yang sama ya, yang seperti Om Edi alamin itu juga ada di Alkitab. Ya, kita buka di kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ya. Di sana judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Ya. Nah, ceritanya pada saat Tuhan Yesus selesai berkhotbah, ya, selesai mengajar ya banyak orang ya di tepi danau Galilea itu ya. Terus Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ayo kita naik perahu, kita nyebrang ke sana." Ya, kondisinya udah sore. Ya, nyebrang ke sana. Oke, gitu kan. Nah, tapi pada saat naik ke perahu itu, ya, Tuhan Yesus tidur. Ya, tidur di buritan ya. Jadi Tuhan Yesus tidur. Ya. Murid-muridnya dengan pede, karena murid-muridnya apa? Nelayan semua. Deket lah dari danau sini, pinggir danau sini sampai ke situ deket. Sebentar juga nyampe gitu kan. Dengan mereka pedenya gitu kan, membawa Tuhan Yesus, biarin aja lah Tuhan Yesus tidur gitu kan. Ya yuk kita aja berangkat, nggak apa-apa Tuhan Yesus tidur. Ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya terjadi badai ya di danau itu, luar biasa ya. Murid-murid Tuhan Yesus yang nelayan tangguh itu ya, tetap aja tidak bisa menahan badai itu ya. Sampai akhirnya mereka bilang, Tuhan, Guru, ya, bangun," katanya. "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, sampai si murid-muridnya bilang seperti itu, padahal mereka itu nelayan-nelayan, ya, sudah tahu mestinya medannya di sana seperti apa, tetapi tetap mereka tidak bisa, ya, menahan, mengendalikan badai yang terjadi itu ya, angin ribut itu, sampai mereka teriak ya, "Aduh, Tuhan ini malah enak-enakan tidur, udah tahu badai ini masih aja bukannya bangun malah enak tidur," gitu kan. Sampai muridnya membangunkan, Guru, bangun. Tidak pedulikah kamu kalau kita binasa?" Tuhan Yesus sampai gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus bangun dan dia bilang, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, anak-anak, dalam kehidupan kita ya seringkali ada badai. Ya, ada badai kehidupan, ya, ada suasana yang tidak menyenangkan, ya, ada tantangan, ya. Apalagi kalau kita baca dari firman Tuhan, Tuhan Yesus menyeberang dari, setelah mengajar itu dia mau nyeberang ke mana? Ke Genesaret, ya. Ada apa di Genesaret? Ada orang yang kerasukan legion, ya. Dan Tuhan Yesus akan datang ke sana dan menyembuhkan orang, melakukan mujizat. Ya, makanya si iblis tidak suka akan itu, ya. Makanya dia berusaha menghambat, ya, supaya perahu itu tidak sampai ke Genesaret, supaya Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mujizat di Genesaret. Ya. Sama seperti kita juga ya. Pada saat perjalanan kehidupan kita banyak hambatan, banyak tantangan. Apalagi ya kalau kita melakukan
firman Tuhan, semakin banyak tantangan, semakin banyak hambatan yang iblis lakukan, supaya kita tidak berhasil dan tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengundang Yesus. Ya, kita harus memanggil Yesus, ya, supaya Yesus ya mengendalikan kita. Ya, supaya Yesus yang menghardik setiap hambatan yang kita alami, ya, supaya semuanya dapat ditenangkan oleh Tuhan Yesus dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke anak-anak, jadi pada saat kita menghadapi tantangan, apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Ingat, ya, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang bertindak, ya, meredakan badai yang kita hadapi ini, ya. Karena kita tahu bahwa di balik badai itu ada pelangi, ya, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam badai itu. Anak-anak, jadi Allah peduli sama kita, ya. Saat kita mengalami badai kehidupan, kita akan teriak sama Tuhan dan Tuhan peduli, akan segera menolong kita. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami bahwa Allah peduli kepada kehidupan kita. Allah sanggup meredakan badai kehidupan kita. Allah sanggup meredakan angin ribut yang menghambat kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menceritakan kabar baik ke setiap orang. Kami percaya bahwa Allah peduli kepada kami pada saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memimpin hidup kami. Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga setiap orang boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Allah dan kami diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja, dan biarlah Engkau terus memakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk menceritakan kabar baik ini dan memuliakan Tuhan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Dah. Impact Kids.